Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat. Hari ini tanggal 25 Oktober 2020. Untuk kali ini mengangkat topik mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Nah, secara pada umumnya masyarakat melihat bahwa ada beberapa tempat yang tertib menerapkan protokol kesehatan, baik itu di kehidupan sehari-hari, di rumah, atau di kantor, atau di tempat perbelanjaan, tapi juga ada ditemukan yang tidak tertib juga. Nah, ini kan yang tidak tertib ini bisa menjadi faktor kendala dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Sebentar lagi akan ada cuti bersama, itu berarti libur panjang, dan kedatangan para wisatawan ke Yogyakarta dan juga mungkin masyarakat Jogja yang tinggal di luar daerah kembali ke Jogja untuk berlibur. Hari ini kita memuat berita mengenai penegakan protokol kesehatan. Nah, di hari ini, tanggal 25 Oktober 2020, Harian Kedaulatan Rakyat, ada berita di halaman 1, cegah klaster baru di libur panjang, DIY perketat pengawasan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tentu yang paling sederhana, diterjemahkan bagaimana kita menegakkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan ada lagi tambah satu, yaitu menghindari kerumunan. Nah, terkait dengan hal ini kita kehadiran seorang narasumber yang paling kompeten yang bisa menjawab terkait dengan penegakan protokol kesehatan, ya, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, yaitu Pak Noviar Rahmat. Jadi Pak Noviar Rahmat ini Kepala Satpol PP DIY. Ya, yang sering muncul di koran belakangan ini, bagaimana beliau mengungkapkan banyaknya terjadi pelanggaran, penertiban, dan juga berkampanye bagaimana supaya masyarakat DIY itu sadar terkait dengan tadi 3M tadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Noviar. Waalaikumsalam Mas John. Ini salam kenal Pak, mungkin jarang ketemu dengan kami. Ya, sama-sama. Saya mengganggu juga. Enggak apa-apa. Liburnya ini. Nah, terkait tadi Pak, topik tadi, kita pengen tahu sebetulnya sejauh ini bagaimana Satpol PP berupaya. Yang pertama, menciptakan kesadaran masyarakat terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Yang kedua, yaitu penertiban itu sendiri bagi yang sudah disadarkan tetapi tidak sadar-sadar juga. Nah, itu mungkin perkembangannya sejauh mana. Dan ketiga, bagaimana dengan menghadapi liburan panjang ini? Monggo Pak, silakan Pak Noviar. Ya, Mas John, sama masyarakat atau warga Yogyakarta. Yang pertama, semenjak ditetapkannya DIY sebagai daerah yang termasuk salah satu perkembangan COVID-19, dengan adanya penetapan tanggap darurat dari Bapak Gubernur, maka kami dari Satpol PP bersama TNI Polri bersama-sama semenjak bulan April itu melakukan edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi, yaitu memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19. Ada 4 fase yang sudah kami lakukan. Yang pertama, semenjak tanggal 13 April sampai dengan tanggal 30 Juni, kita melakukan edukasi, sosialisasi, fasilitasi, serta membubarkan kerumunan. Kemudian juga memberikan masker kepada masyarakat secara gratis
setiap hari kita bersama-sama dengan TNI Polri bahu-membahu memberikan penyadaran kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah bulan Juni, di bulan Juli ada wacana terkait dengan new normal, maka kami pada saat itu langsung memberikan supervisi di tempat-tempat usaha, di objek wisata, serta di tempat-tempat kerumunan yang sekiranya menimbulkan potensi terjadi penularan. Ada 9.500 tempat usaha yang kami datangi dalam 1 bulan, kemudian melakukan pengecekan serta melakukan scoring terhadap kesiapan dari tempat-tempat usaha dalam melakukan penegakan protokol kesehatan. Dalam artian bahwa pada bulan Juli tersebut bahwa Pak Gubernur sudah meminta kepada masyarakat supaya segera melakukan usaha kembali, beraktivitas kembali seperti sedia kala, tetapi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Nah, pada saat itu kita menjamin bahwa memastikan bahwa setiap usaha atau tempat-tempat itu sudah menerapkan protokol kesehatannya. Kemudian di bulan Agustus kita melakukan penegakan dalam bentuk operasi pemakaian masker, tetapi masih dalam bentuk edukasi. Kita mendatangi tempat-tempat yang kerumunan, kemudian kita lakukan pengecekan terhadap protokol kesehatannya. Dan bulan September, semenjak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan, maka kami dari Satpol PP dan TNI Polri setiap harinya melakukan operasi non-UCC tentang pemakaian masker. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap tempat usaha dan tempat-tempat atau objek wisata terhadap penegakan protokol kesehatan, serta menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Sampai hari ini kita masih melakukan. Pada bulan September, jumlah pelanggaran yang kita temukan, itu baik itu di kawasan perkotaan maupun di objek-objek wisata, di pinggir pantai atau di tempat-tempat objek wisata yang lainnya, itu 12.154 pelanggaran, termasuk itu juga tempat usaha. Nah, sanksi yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 itu ada 3 hal, karena objek daripada aturan ini pertama tentu menyasar kepada perorangan, yang kedua tempat usaha, yang ketiga adalah pelaku atau penyelenggara kegiatan. Nah, ketiga objek tersebut berkewajiban untuk menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Kemudian sanksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 ini, itu yang pertama untuk perorangan. Pelanggaran perorangan itu sanksinya sanksi lisan atau tertulis, yang kedua kerja sosial, yang ketiga pembinaan. Kemudian khusus pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan, sanksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah pertama adalah teguran lisan atau tertulis, yang kedua pembinaan, yang ketiga penutupan operasional sementara, dan yang keempat penutupan usaha secara permanen. Nah, pada bulan September ada 12.154 pelanggaran, itu memang didominasi adalah pelanggaran perorangan, pelanggaran terhadap ketidaktaatan masyarakat di dalam pemakaian masker. Dari 12.154 itu, dominasi pelanggarnya adalah di umur 20 tahun sampai 29 tahun. Artinya yang banyak melanggar itu adalah kaum-kaum atau kalangan milenial, remaja yang pekerjaannya adalah mahasiswa ataupun para pelajar. Kemudian di bulan Oktober sampai hari ini memang terjadi penurunan ya dari bulan September. Kalau bulan September itu total sampai tanggal 30 itu adalah 12.154, maka sampai hari ini pelanggaran yang sudah kita tindak lanjuti adalah 6.813. Jadi kalau waktunya kan tinggal 5 hari,
Karena 25 berarti tinggal 30 ya sekitar 5 hari ya mungkin pelanggaran akan berkurang. Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran itu kita berikan sanksi. Pertama, sanksi untuk perorangan, sanksi sosial. Sanksi sosialnya dalam bentuk menyapu jalan, kemudian memungutin sampah, serta membuat surat pernyataan. Kemudian seluruh identitasnya sudah didata melalui aplikasi Jogja Patuh. Dan ya, ada aplikasi kita Jogja Patuh itu semua identitasnya sudah terdata semua. Sehingga nanti kalau terjadi pelanggaran yang sama, maka kita akan memberikan sanksi progresif. Artinya kalau kita di dalam peraturan gubernur memang tidak mengenal adanya sanksi dalam bentuk denda, tapi sanksinya hanya dalam bentuk kerja sosial. Itu dengan cara menyapu jalan ataupun dengan mengutin sampah serta membuat surat pernyataan. Khusus kepada tempat usaha, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap 54 tempat usaha termasuk tempat hiburan. Itu banyak sekali yang melakukan pelanggaran, terutama di tempat hiburan. Itu banyak yang tidak menjaga jarak. Ada juga kalau di luar memang pas masuk pakai masker, sampai di dalam sudah tidak pakai masker. Ya, ada 12 tempat usaha, tempat hiburan yang kita panggil ke kantor Satpol PP, dilakukan pembinaan khusus, membuat surat pernyataan, dan kami pantau dalam pelaksanaannya. Karena setelah dilakukan pemanggilan ada SOP yang kami berlakukan. Yang pertama adalah kami buat peringatan dalam waktu 7 hari, SP1, kemudian SP2-nya dalam waktu 3 hari, SP3 dalam waktu 3 hari lagi, jadi 3 kali SP, surat peringatan. Nah, baru kita melakukan penutupan operasional sementara. Tapi sampai saat ini kami belum sampai kepada tahapan penutupan, tapi masih tahapan peringatan-peringatan. Dan alhamdulillah memang dari seluruh tempat usaha itu sudah mengikuti apa yang kita perintahkan dalam surat peringatan. Kemudian menjelang libur panjang sekarang tanggal 28 sampai dengan tanggal 2, yang cukup panjang, artinya di satu sisi memang sektor pariwisata bagaimana itu bisa hidup. Ini merupakan momen juga bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonominya kembali, karena pertumbuhan ekonomi kita di DIY ini kan masih dalam rentang negatif ya. Mudah-mudahan dalam 5 hari ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat DIY menjadi positif, dengan catatan protokol kesehatannya tetap ditegakkan. Nah, kami dalam rangka itu, dalam menghadapi libur panjang ini, sudah menurunkan 459 personil yang kami tugaskan untuk melakukan pengecekan dan razia penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub 77 tahun 2020 di 6 TNI Polri yang setiap hari bergabung dengan Satpol PP dan Satlinmas melakukan penegakan protokol kesehatan. Jadi kami pada prinsipnya siap untuk menghadapi libur panjang ini dengan penerapan protokol kesehatan. Khusus Satpol PP TNI Polri nanti kita khususkan di wilayah perkotaan, terutama di titik-titiknya Malioboro dan sekitarnya. Kemudian Satlimas Rescue Istimewa ya, yang berada di bawah kami juga itu semuanya 328 kami tempatkan di objek-objek wisata, terutama di wisata pantai, karena kunjungan wisatawan sebetulnya lebih tinggi daripada di daerah pantai, lebih tinggi daripada yang di wilayah perkotaan. Hari Minggu kemarin, kemarin hari ini belum saya hitung, yang hari Minggu kemarin saja satu hari jumlah wisatawan yang di daerah pantai itu 46.000 wisatawan. Sementara kalau Malioboro itu satu hari itu hanya 2.500 pengunjung. Jadi di pantai atau di objek-objek wisata di pinggir pantai itu lebih tinggi. Nah, di situ paling banyak pelanggaran protokol kesehatan yang didominasi oleh masyarakat dari luar DIY. Nah, ini kondisi yang ada sekarang gitu, Mas. Ya. Tadi Pak Noviar, yang pertama tadi ada sanksi progresif ya.
Saya dengar Ya, tadi. betul. Nah, tapi tidak ada sanksi denda. Ini sanksi progresif itu berdasarkan pantauan Jogja Patuh itu dari sekian tadi 12.000 tadi itu ada yang kena sanksi progresif berapa atau mungkin malah tidak ada atau sudah sadar Eh, kan? jadi di dalam aplikasi kita, setiap pelanggar itu akan tercatat, kemudian ketika misalnya ada pelanggaran yang sama, kita masukkan datanya, ini kan berbasis NIK, nomor induk kependudukan yang berdasarkan KTP. Jadi ketika misalnya terdata satu orang, kemudian di kesempatan lain dia melakukan pelanggaran yang sama di tempat lain, maka dia langsung akan terdeteksi. Nah, ketika itu langsung petugas yang di lapangan menjatuhkan sanksi progresif kepada yang bersangkutan. Kalau yang pertama itu kerja sosialnya hanya 15 menit, maka untuk yang kedua kalinya itu diberikan sanksi sosial dalam bentuk kerja itu 60 menit atau 1 jam. Kalau kedapatan yang untuk ketiga kali, maka itu kita lakukan selama 2 jam. Nah, kalau masih juga kedapatan, maka kita berikan sanksi pidana, kita serahkan kepada pihak kepolisian dengan mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan. Nah, sampai saat ini memang belum ada yang 2 kali, karena ya kalau yang terakhir ya pidana nanti larinya. Tetapi kalau yang sampai hari ini dalam aplikasi Jogja Patuh belum ada yang 2 kali atau kedapatan 2 kali. Karena rata-rata kalau sudah kapok biasanya kalau sudah dikenakan sanksi, nah kapok sehingga tidak pernah yang 2 kali. Karena kita mempunyai aplikasi yang itu bisa mendeteksi kalau dia 2 kali atau 3 kali. Aplikasi itu juga mendeteksi pergerakan orang yang melanggar nggak? Artinya kan aplikasi itu kan menyangkut ke handphone atau mungkin identitas yang terkait dengan HP kan, mendeteksi nggak Ya. pergerakan orang itu? Oh enggak, Nggak kalau sampai ya? HP kita khusus ya, tapi nomor HP-nya tetap dicatat di aplikasi, tapi pergerakannya kita tidak tahu. Tapi ketika misalnya sekarang melanggar di Malioboro, kemudian minggu besok dia ketemu di Pantai Congot. Nah, itu langsung terdeteksi. Karena orang yang sama, itu misalnya dia masih berada di lingkungan DIY, maka itu bisa dideteksi dengan melihat dari nomor induk kependudukannya. Kependudukannya, ya. Ya, Terus nggak mungkin tadi double kan? yang perorangan Pak, terus yang usaha ini juga Ya. hanya tidak ada yang sampai pencabutan izin atau penghentian sementara usaha kan sudah sejauh itu? Belum ada, karena kemarin contohnya saya aja yang kami lakukan besar-besaran kemarin ada 18 pengusaha kopi jos yang sempat viral. Itu kami panggil 18 pengusahanya itu, dan kami lakukan pembinaan secara khusus, dan ternyata kesulitan mereka, jadi yang jadi permasalahan bagi mereka itu kebanyakan dari pengunjung. Jadi ketika misalnya ada pengunjung, mereka sudah diberikan peringatan tidak mau, tetapi yang di situ kesalahan dari pengusaha itu juga tidak tegas kepada pengunjung, sehingga kami minta untuk tegas menerapkan jaga jarak, kemudian mencuci tangan, serta memakai masker ketika berada di lingkungan, serta kemarin saya minta untuk memasang stiker-stiker banner di lokasinya. Setelah kami pantau ternyata sudah ada agak perubahan, tidak seperti awalnya terjadi kerumunan, bahkan di sepanjang Jalan Mangkubumi seperti tidak ada corona pada khususnya. Nah, ini yang kami tekankan sekali kepada Ya. Setelah kami pantau, panggilan kedua, ternyata memang sudah ada perubahan. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan, ya tahapannya kami hentikan. Kalau tidak, kami lanjutkan sampai ke penutupan operasional sementara. Beberapa waktu lalu sempat viral di medsos terkait dengan kerumunan di beberapa tempat angkringan itu di alun-alun maupun di Mangkubumi. Betul. Itu tindak lanjutnya gimana Pak Novian? Itu kami panggil semua. Jadi baik itu yang di alun-alun, itu kan yang terjadinya di alun-alun utara di bagian timurnya, itu sudah kami panggil. Kemudian yang di Mangkubumi, sepanjang Mangkubumi, serta yang di
Keleringan itu juga sudah kami panggil semua dan mereka sudah siap untuk menerapkan karena kami sudah mengancam atau memberikan peringatan kalau misalnya kedapatan lagi maka sanksi operasional penutupan operasional sementara ataupun permanen akan kami terapkan. Nah, sementara ini belum ada yang sampai ke tahap itu, Mas. Ya. Masih dibina artinya masih mau. Berarti ya, ada positifnya juga tuh, pantauan masyarakat melalui medsos tuh, Pak. Iya, karena kami juga membuka hotline, ada WA kami yang selalu standby dalam waktu 24 jam. Jadi bagi masyarakat yang misalnya melihat ada pelanggaran ya silakan laporkan ke hotline kami di Pol PP dan kami dalam waktu 1 kali 24 jam akan segera menindaklanjutinya. Ya. Terus ini Pak Noviar, terkait dengan pelanggaran usaha tadi, Pak. Tadi itu saat ini kan ada di dinas pariwisata tuh ada verifikasi tempat-tempat usaha. Nah, Ya. dari verifikasi tempat usaha itu ada nggak yang kemudian melanggar gitu, kemudian verifikasinya bisa dicabut atau bisa direkomendasikan dicabut karena mungkin tidak patuh. Ya, kalau pelanggaran pasti ada, bahkan masih banyak sekali terjadi pelanggaran di pelaku-pelaku usaha pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kota melalui gugus tugasnya juga melakukan verifikasi tempat-tempat wisata atau tempat usaha-usaha pariwisata, dan kami di gugus tugas itu bidang Pamgakum langsung melakukan kontrol dan monitoring terhadap hal tersebut. Jadi ketika misalnya mereka biasanya pelaku usaha itu mengajukan surat izin rekomendasi dari kembali tempat usaha, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Pariwisata, kemudian dikeluarkanlah surat izin personal. Nah, ketika dikeluarkan surat izin itu, maka kami akan melakukan pengecekan apakah benar sudah dilakukan atau belum. Ternyata banyak sekali dinas. Gimana Pak? Keputus ya Pak? Banyak sekali yang melakukan pelanggaran terhadap. Ya sudah dikeluarkan izin itu, banyak yang melanggar. Ya, termasuk yang surat izin sudah dikeluarkan dan kami cek ternyata juga masih ada pelanggaran, terutama pelanggaran terhadap jaga jarak dan berkerumun. Serta yang paling banyak lagi adalah untuk cuci tangan itu semuanya sudah disiapkan. Tempat-tempat usaha maupun tempat pariwisata itu sudah menyiapkan juga termogan, sudah menyiapkan alat-alat untuk cuci tangan, tetapi kelemahannya adalah tidak ada satupun petugas di lokasi tersebut yang bisa memaksa si pengunjung untuk mencuci tangan terlebih dulu sebelum masuk ke lokasi. Jadi dibiarkan saja. Jadi terserah masyarakat atau pengunjung itu mau cuci tangan apa tidak, bukan dipaksa. Artinya kan harus ada kepastian petugas di lokasi yang bertugas untuk memastikan seseorang akan masuk ke tempat usaha pariwisata, seharusnya sebelum masuk dia harus cuci tangan dulu. Nah, ini yang kelemahan-kelemahan banyak terjadi di sini. Kemudian di Sabtu Minggu ini juga ada satu regu yang kami khususkan itu untuk mengecek lagi usaha-usaha pariwisata, objek-objeknya maupun usaha-usaha pariwisata yang setiap hari, setiap Sabtu Minggu itu melihat kelemahan-kelemahannya di mana. Nah, itu kami berikan edukasi kepada di pemilik usaha pariwisata. Khusus hari Sabtu ini untuk minggu panjang atau libur panjang besok juga, kami akan melakukan pengecekan di hotel-hotel tempat wisatawan itu menginap. Karena apa? Sesuai dengan ketentuan Pergub 48 tahun 2020 bahwa bagi wisatawan yang berasal dari zona merah wajib untuk melampirkan rapid test atau swab di hotel tempat dia menginap. Nah, itu sifatnya wajib sehingga yang bisa memastikan sudah dilakukan atau tidaknya adalah petugas dari hotel perhotelan. Karena kan yang rapid test itu kan biasanya yang naik pesawat Pak, yang darat kan mereka bisa masuk bebas.
Betul, makanya satu-satunya jalan untuk bisa untuk melakukan, screening itu adalah di pihak perhotelan Perhotelan ya? ketika naik pesawat. Ya, karena kalau dari pesawat itu sudah ada swab sama rapid ya. Kemudian kalau yang jalan darat itu kan tidak ada kewajiban, Hmm. sehingga orang dari zona merah masuk DIY bisa langsung masuk tanpa ada pengetatan karena kami di gugus tugas sudah tidak melakukan lagi pengetatan di perbatasan. Kalau awal-awal memang kita lakukan di 3 tempat, ditempel Temon dan Prambanan, tapi sekarang sudah tidak kita lakukan lagi. Hmm. Sehingga wisatawan bisa masuk langsung ke Jogja. Nah, di situ yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah pihak perhotelan harus memastikan bahwa tamu yang menginap di tempat dia itu harus sehat, harus bebas dari COVID-19. Nah, jalan keluarnya adalah sesuai dengan aturan itu bahwa dari zona merah wajib melampirkan minimal rapid test kepada resepsionis. Nah, itu kita cek nanti apakah sudah dilakukan apa belum. Pak Noviar, tadi Pak Noviar cerita bahwa kunjungan wisata sejauh ini kan sudah cukup banyak. Tadi di pantai tadi di luar DIY ada 49.000 kalau saya tadi. Kemudian di Jogja sendiri 46.000. dalam kota sendiri juga tinggi juga. Saya Ya. melihat personilnya Satpol PP kalau dikalkulasi DIY dan kabupaten kota dan juga Ya. aparat keamanan lain itu apakah seimbang dengan jumlah pengunjung yang Oh, begitu luar biasa? Itu kalau dilihat dari jumlah personil memang tidak mencukupi. perbandingannya Makanya berapa kita, itu sebenarnya itu? ya kalau 1 minggu kemarin aja 46.000 jumlah pengunjung, sementara Satpol PP, TNI, Polri, jumlah keseluruhan yang ada di DIY hanya sekitar 12.000 ya. Dikerahkan semua, itu juga belum seimbang. Nah, Kalau sehingga yang khusus ditugasi ini pemantauan penegakan protokol ini berapa yang tercatat? Sekitar 600 orang per hari. Orang Kita personelnya? lakukan, ya, hanya 600 orang termasuk TNI Polri. Itu untuk memantau 49.000 itu ya Pak? Ya, 64 titik. 64 titik Jadi ya? 64 titik tempat atau objek wisata. Mereka nanti sudah kami tempatkan di sana karena Satlimas Rescue Istimewa yang berada di bawah kami itu ada 328 ditambah Satpol PP kita dan Banpol ditambah dengan Pol PP Kabupaten Kota serta segenap unsur TNI dan Polri itu bergabung semua dalam satu komando sehingga kita di tempat-tempat objek wisata itu sudah terpadu untuk melakukan pengecekan baik itu di pintu masuk maupun ada yang ada di dalam lokasi. Nah, dengan kurangnya personil ini mungkin dari pihak Satpol PP apa yang bisa diharapkan dari masyarakat barangkali ikut memantau atau gimana supaya cukup ini kan jadi berat juga tugasnya dengan jumlah personil terbatas tetapi memantau sekian banyak pengunjung wisatawan itu baru pengunjung wisatawan loh Pak belum masyarakat Jogja sendiri kan? Betul, iya. Nah, yang kita harapkan sebetulnya kan bukan pengawasannya, Mas. Yang kita harapkan itu kan adalah kesadaran dari individu. Ya, jadi kalau kita berharap kepada pengawasan yang dilakukan oleh aparat baik itu TNI maupun Satpol PP mengawasi mulai dari mungkin yang mungkin kita berikan adalah bagaimana setiap individu itu menyadari tentang protokol kesehatan. Ya, itu yang penting sekali. Jadi berkali-kali Pak Gubernur menyampaikan supaya masyarakat itu bisa menjadi subjek dalam penerapan protokol kesehatan bukan sebagai objek. Nah, ini intinya peran serta masyarakat ini sangat penting untuk bersama-sama. Minimal melaporkan kepada petugas ketika ada pelanggaran protokol kesehatan. Itu minimal partisipasi. Ya, kita mulai dari lingkungan yang kecil dulu, lingkungan keluarga, misalnya kepala keluarga dalam satu keluarga menerapkan protokol kesehatan, kemudian meluas ke lingkungan RT, RW sampai kepada lingkungan kelurahan dan selanjutnya. Nah, itu yang
kita harapkan sebetulnya itu bisa berjalan. Kalau itu berjalan dengan baik, tentunya kita bisa tekan penyebaran virus ini menjadi lebih rendah lagi. Jadi peran serta masyarakat itu tidak hanya soal kesadaran ya, menciptakan kesadaran jadi budaya, tapi juga peran serta dalam menginformasikan atau melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran gitu ya. Maksud itu ya. Betul Pak. Jadi gini, saya yakin masyarakat DIY ini semuanya sudah tersosialisasikan dengan baik, baik itu melalui petugas maupun media sosial, baik itu media cetak, media televisi dan lain-lainnya. Sebagian besar kan sudah tahu tentang protokol kesehatan. Hanya saja dalam menerapkannya ini yang belum disiplinnya masih belum tinggi. Ya kalau dibandingkan dengan provinsi lain, ya DIY cukup tinggi. Tetapi kalau kita melihat kenyataan di lapangan juga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana sini. Nah, termasuk di lingkungan kita juga pemakaian masker ini juga masih ada keengganan ketika kami tanya, terutama di kalangan milenial. Beberapa waktu lalu kami berdialog sama mereka dan mereka paham semua tentang protokol kesehatan. Tetapi ketika kita lakukan razia atau operasi ini, ternyata yang paling tinggi pelanggarannya adalah orang yang terpelajar. Ya, orang kaum milenial ini kan paham sekali dia. Tetapi dalam kenyataan mereka yang terjadi pelanggaran. Alasannya karena ketika pakai masker itu sulit bernapas, kemudian biasa ketemu sama teman-teman, ya kalau jaga jarak itu tidak afdol, harus dekat-dekatan. Nah ini yang jadi masalah kita itu. Yang pelanggaran kaum milenial itu yang September sama Oktober ya Pak yang paling tinggi. Tapi tadi kan Bapak bilang September ya, Oktober juga masih ya tinggi. Masih, ini juga yang kami sampai hari ini dari 6.813 ini, yang paling tinggi pelanggarannya masih di umur 20 sampai 29 tahun. Kemudian disusul oleh umur 10 sampai dengan 19 tahun. Nah itu kan 10 sampai 19 tahun itu kan adalah pelajar. Pelajar ya. Usia SD sampai dengan usia SMU. Nah, kemudian dari 20 sampai 29 ya mahasiswa, dan kaum-kaum yang terpelajar lah gitu. Bahkan yang rentan sebetulnya umur 60 ke atas itu malah sedikit sekali melakukan pelanggaran. Ya. Oke Pak Noviar, ini banyak sekali ini. Mungkin ada pesan atau pernyataan penutup sebelum kita tutup perbincangan editorial pada siang hari ini Pak Noviar. Ya pesan supaya ini semakin sadar lah masyarakat. Kepada seluruh warga Yogyakarta, baik itu warga yang berdomisili di Yogyakarta maupun para pendatang yang kebetulan berwisata ke Yogyakarta, kami berharap sekali kerjasamanya untuk tidak egois dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker keluar rumah. Kemudian untuk libur panjang, kalau memang tidak bisa tinggal di rumah dan harus sudah merencanakan untuk pergi ke objek wisata atau berwisata, maka selama melaksanakan liburan agar selalu menegakkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, yang sering mencuci tangan, baik dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan hanya itu cara kita untuk mengurangi atau memutus mata rantai penularan COVID-19 yang sampai hari ini juga masih terjadi. Itu pesan kami, mudah-mudahan ini masyarakat bisa paham, dan saya yakin bahwa masyarakat DIY, masyarakat yang sangat peduli dengan himbauan pemerintah, sehingga kami berharap kerjasamanya untuk semua pihak bisa menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran individu yang tinggi. Itu pesan kami Pak John ya. Terima kasih banyak Pak Noviar, nih waktunya. Sama-sama Mas. Semoga banyak masyarakat yang menyadari pentingnya penegakan protokol kesehatan, dan juga ini para wisatawan yang akan datang ke Jogja di masa liburan panjang ini juga paham dan tertib, sehingga tidak ada ledakan kasus COVID-19 ini. Kluster baru ya. Ya.
Matur nuwun sangat Pak Noviat, pamit dulu. Baik. Nggih. Ya, sama-sama. Makasih Pak John. Ya, sama-sama Pak. Demikian Ya, sahabat siap. Kedaulatan Rakyat, bincang kita dengan Kepala Satpol PP DIY Pak Noviat Rahmat. Jumpa lagi dalam edisi editorial berikutnya. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.